Aku permalukan suamiku di acara pesta pernikahannya dengan selingkuhannya. Aku menjalani kehidupan yang tampak sempurna sebagai istri dari suamiku, Zulfi. Dari luar, orang-orang melihatku sebagai wanita yang bahagia dengan suami yang sukses. Kami tinggal di rumah yang indah, memiliki teman-teman yang banyak, dan kehidupan sosial yang aktif. Namun, hanya aku yang tahu bahwa sesuatu terasa berbeda. Zulfi semakin sering pulang larut malam dan menerima panggilan telepon rahasia. Perasaan curiga mulai mengusikku. Pernikahan kami dulunya penuh dengan keceriaan dan kehangatan. Zulfi adalah suami yang perhatian, selalu ada saat aku membutuhkan, dan tidak pernah ragu untuk menunjukkan kasih sayangnya. Tetapi akhir-akhir ini, ada jarak yang tak bisa kutemukan penyebabnya. Dia sering menghindar, entah itu karena pekerjaan atau alasan lain yang tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya fase sementara, namun hatiku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada banyak malam yang aku habiskan terjaga, hanya ditemani suara detak jam dinding dan pikiran yang terus berputar tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hubungan kami. Puncaknya adalah ketika suatu malam aku menemukan sebuah struk restoran mewah di saku jasnya, yang jelas bukan tempat yang biasa kami kunjungi. Itu bukan hanya sekadar struk, itu adalah petunjuk yang membuat semua kekhawatiranku semakin nyata. Aku ingin berpikir bahwa ada penjelasan logis, bahwa ini mungkin hanya kebetulan. Tapi semakin aku mencoba untuk menepisnya, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Setiap kali aku bertanya langsung padanya, Zulfi selalu menjawab dengan tenang, seolah tidak ada yang aneh. Tapi entah mengapa, hatiku berkata lain. Aku merasa terjebak dalam kehidupan yang tampaknya sempurna, namun penuh dengan kebohongan yang belum bisa aku ungkapkan. Perubahan sikap Zulfi semakin nyata. Semakin lama, semakin terasa ada tembok tak terlihat antara kami. Dia mulai menghindari kontak mata, menjawab pertanyaanku dengan setengah hati, dan selalu punya alasan untuk tidak berada di rumah. Pada awalnya, aku berpikir mungkin itu hanya masalah pekerjaan atau stres yang sedang dia hadapi. Namun, semakin lama aku semakin merasa ada yang salah. Aku mulai merasakan bahwa dia lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya daripada denganku. Zulfi yang dulu selalu ingin menghabiskan waktu bersamaku, yang selalu menelponku hanya untuk sekadar berbicara atau menanyakan bagaimana hariku, kini tampaknya lebih sering terjebak dalam dunianya sendiri. Ketika aku mencoba untuk mengajaknya berbicara, dia selalu terlihat sibuk dengan pekerjaan atau terlalu lelah untuk berbincang. Aku bahkan mulai merasa kesepian meskipun dia selalu ada di rumah. Kami makan malam bersama, tetapi pembicaraan kami terasa kosong. Topik yang dulu membuat kami tertawa bersama kini hanya menjadi percakapan yang datar. Bahkan, seringkali saat aku mencoba untuk mengungkapkan perasaan atau curhat tentang apa yang menggangguku, Zulfi hanya merespons dengan jawaban singkat atau sekadar mengangguk, seolah-olah dia tidak benar-benar mendengarku. Suatu malam, aku terbangun dari tidur dan melihat Zulfi masih duduk di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya. Ketika aku mendekat untuk bertanya, dia buru-buru menyembunyikan layar ponselnya, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Ada yang aneh, ada yang disembunyikan. Itu bukan pertama kalinya aku melihatnya bersikap seperti itu. Dia seringkali mengunci ponselnya dengan lebih hati-hati belakangan ini, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Lalu, kejadian yang lebih mencurigakan terjadi beberapa hari kemudian.
Ketika aku membuka laci meja kerjanya untuk mencari sesuatu, tanpa sengaja mataku tertuju pada sebuah undangan pernikahan yang terlipat rapi di dalam amplop. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati dan membaca nama yang tertera. Ternyata, undangan itu untuk pernikahan teman dekat Zulfi. Aku merasa sedikit lega, berpikir mungkin aku salah sangka. Tetapi yang membuatku terkejut adalah tanggalnya. Tanggal pernikahan itu ternyata bertepatan dengan jadwal sebuah perjalanan bisnis yang katanya sangat penting bagi Zulfi. Aku tidak tahu apa yang harus kupikirkan. Mengapa dia tidak memberitahuku tentang undangan pernikahan itu? Mengapa dia memilih untuk tidak memberitahuku tentang perjalanan bisnis yang bertepatan dengan acara tersebut? Aku mulai merasa terperangkap dalam keraguan dan kecurigaan yang semakin menguasai pikiranku. Tanda-tanda pengkhianatan semakin jelas. Namun aku tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Aku mencoba untuk menenangkan diri dan meyakinkan diriku bahwa aku mungkin berlebihan. Bahwa aku hanya terlalu khawatir dan berpikiran buruk. Namun, semakin aku mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, semakin banyak bukti yang muncul di hadapanku. Hatiku semakin terluka dengan setiap langkah yang diambil Zulfi, dan aku merasa terjebak dalam ketidakpastian yang semakin mencekik. Perasaan curiga yang menggelayuti hatiku semakin sulit untuk diabaikan. Aku merasa seperti ada bayangan gelap yang terus mengikuti, meresap ke dalam setiap sudut kehidupanku. Setiap malam aku terjaga, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, dan aku tahu aku tak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Hari-hari berlalu, dan Zulfi semakin sering menghindari percakapan dengan alasan pekerjaan. Ketika aku mengajaknya bicara tentang apa yang terjadi, dia hanya mengangguk dan memberi jawaban klise, seperti, "Aku lelah," atau "Ini hanya masalah pekerjaan." Tapi ada sesuatu di dalam hatiku yang berkata bahwa jawabannya tidaklah lengkap. Aku merasa ada yang disembunyikan dariku, dan aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Aku mulai memperhatikan setiap detail dalam kehidupan kami yang dulunya tampak biasa saja. Aku mencoba mengingat kembali apa yang telah berubah sejak beberapa bulan terakhir. Apakah ada petunjuk yang aku lewatkan? Aku meneliti setiap gerak-geriknya, memperhatikan bagaimana dia menyembunyikan ponselnya setiap kali aku masuk ke dalam ruangan. Dia mulai mengunci ponselnya lebih sering, bahkan ketika kami bersama di rumah. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang dia sembunyikan, namun dia tetap bersikap seolah-olah tidak ada yang salah. Suatu sore, saat Zulfi pergi ke kantor, aku memutuskan untuk mencari jawabannya dengan cara yang lebih langsung. Aku tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko, tapi aku tak punya pilihan lain. Aku mencari di dalam tasnya, membuka setiap kantong, berharap menemukan petunjuk yang bisa membenarkan kecurigaanku atau malah membantahnya. Di dalam dompetnya, aku menemukan sebuah tiket pesawat untuk 2 orang, dengan tujuan yang tak kukenal. Aku memandangi tiket itu sejenak, dan detak jantungku terasa semakin cepat. Sepertinya, aku menemukan petunjuk yang tak bisa lagi aku abaikan. Namun, itu belum cukup. Aku ingin lebih banyak jawaban. Aku mencoba memeriksa ponselnya saat dia sedang mandi, dan meskipun aku tahu ini adalah pelanggaran privasi, aku merasa terpaksa. Dengan tangan gemetar, aku membuka ponsel Zulfi. Aku tahu ini bisa berisiko besar, tapi aku sudah tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin membengkak. Begitu layar terbuka, aku melihat sejumlah pesan yang kutahu bukan dari teman-temannya. Pesan-pesan itu lebih pribadi, lebih intim. Pesan-pesan itu berasal dari seorang wanita yang tidak aku kenal. Nama wanita itu adalah Lina. Aku terdiam sejenak.
Hatiku berdebar-debar. Aku membaca pesan-pesan itu dengan cermat. Mereka tampaknya telah berbicara tentang banyak hal, tentang perasaan yang lebih dalam, bahkan rencana untuk bertemu di tempat-tempat tertentu. Satu kalimat yang paling menyakitkan adalah pesan dari Lina yang berbunyi, "Aku tak sabar menunggu waktu kita berdua lagi." Rasa sakit itu datang begitu mendalam. Aku merasa seperti ada belati yang tertancap di dadaku. Aku mencoba untuk menenangkan diri, namun tanganku gemetar saat membaca setiap kalimat. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin aku salah paham. Mungkin ada penjelasan lain. Namun, setiap kata yang kubaca semakin meyakinkanku bahwa perasaanku tidak salah. Ada sesuatu yang sangat salah dengan hubungan kami, dan Zulfi telah menyembunyikannya dariku begitu lama. Dengan kepala yang penuh pikiran, aku menutup ponselnya dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Perasaan bingung dan terluka bercampur aduk dalam dadaku. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Haruskah aku menghadapi Zulfi dan menanyakan semuanya? Atau, apakah aku harus menunggu lebih banyak bukti untuk memastikan apa yang terjadi? Malam itu, aku terbangun dalam gelap, merenung dan mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengambil langkah selanjutnya. Aku tahu bahwa apapun yang aku pilih, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Malam itu, aku merasa tak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, namun aku terjaga. Mataku kosong menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikiranku dipenuhi dengan segala pertanyaan dan keraguan yang datang silih berganti. Aku merasa terjebak dalam kebingungan yang semakin mendalam. Semua yang kurasakan selama ini, semua perubahan yang tak bisa dijelaskan, akhirnya mulai membentuk gambaran yang jelas di dalam kepalaku. Aku tahu, Zulfi telah melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ketidakhadiran atau kebohongan kecil. Dia telah mengkhianatiku. Keesokan paginya, aku tahu bahwa Zulfi mempunyai janji dengan wanita itu di restoran yang pernah kutemukan struknya. Begitu Zulfi berkata bahwa dirinya akan ke kantor, aku diam-diam mengikutinya dari jarak jauh. Aku mengemudi dengan hati yang berat. Semua yang aku lakukan terasa seperti sebuah keputusan yang tak bisa kembali. Aku tahu kalau aku melanjutkan perjalanan ini, tak ada lagi jalan mundur. Aku mengarahkan mobilku menuju tempat yang selama ini hanya menjadi bayangan samar dalam pikiranku. Restoran yang pernah aku lihat di struk yang kutemukan di saku jas Zulfi. Aku memarkirkan mobilku dan duduk sejenak, mencoba menenangkan diri. Dadaku sesak, perasaan cemas dan takut menyelimuti setiap inci tubuhku. Namun, aku tahu aku harus menghadapinya. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku melangkah keluar dari mobil dan menuju pintu restoran. Begitu aku membuka pintu, udara hangat langsung menyambutku, dan suara-suara riuh dari para pengunjung mengisi ruang. Aku menatap ke dalam, mencoba mengenali setiap wajah yang ada, dan saat itulah aku melihatnya. Zulfi duduk di meja di sudut ruangan, tengah tertawa dan berbicara dengan seorang wanita. Wanita itu, wanita yang ada di dalam pesan-pesan yang kutemukan di ponselnya, adalah Lina. Aku merasa dunia ini seakan berhenti berputar. Wajah Zulfi tampak begitu berbeda di hadapan wanita itu. Senyum yang biasanya hanya kuberikan kepadanya, kini ia berikan dengan begitu mudahnya pada Lina. Aku merasa tak ada yang tersisa untukku di sana. Mereka begitu dekat, begitu akrab. Mereka berbicara dengan santai, seperti pasangan yang saling mencintai, tanpa memperhatikan keberadaanku yang kini terjebak dalam pandangan yang penuh luka. Lina tampak cantik, anggun, dan penuh percaya diri. Dia tertawa dengan caranya sendiri, begitu mudah dan bebas.
Aku merasa aku hanyalah bayang-bayang yang tak pernah bisa menyaingi kehadirannya. Setiap detik yang berlalu, aku merasa diriku semakin tenggelam dalam lautan kekecewaan. Aku ingin berlari, menghindari kenyataan yang tak ingin aku terima, namun tubuhku seakan membeku. Aku hanya bisa berdiri di sana, memandangi mereka yang tampak begitu bahagia, tanpa menyadari aku yang sedang merasakan perih yang tak terlukiskan. Aku ingin berteriak, mengungkapkan semua yang ada di hatiku, tetapi suaraku terhenti di tenggorokan. Aku ingin menghadapinya, menuntut jawaban, namun aku tahu aku belum siap untuk itu. Aku merasa seperti ada ribuan potongan kaca yang menusuk hati ini, dan aku tidak bisa menemukan cara untuk mengumpulkannya kembali. Setelah beberapa saat, mereka selesai makan dan bersiap untuk pergi. Lina berdiri terlebih dahulu, lalu Zulfi mengikuti, meletakkan uang untuk membayar tagihan di atas meja. Mereka berjalan menuju pintu keluar restoran, masih tertawa bersama. Hatiku semakin pedih saat melihat mereka berjalan berdampingan, seolah-olah aku hanyalah bayangan yang tidak penting lagi. Aku tahu aku harus segera pergi. Aku berbalik dan keluar dari restoran itu, berjalan dengan langkah cepat menuju mobil. Semua yang kurasakan semakin tak terkendali. Rasa cemas, marah, dan kecewa bercampur aduk dalam diriku. Aku ingin menghentikan mereka, tetapi aku tak punya kekuatan. Mereka sudah terlalu jauh, dan aku hanya bisa merasakan kesakitan yang tak terungkapkan. Setibanya di mobil, aku menatap cermin spion, melihat wajahku yang pucat dan berkaca-kaca. Aku merasakan luka yang dalam, tetapi juga perasaan bingung yang terus membayangi. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Bagaimana aku bisa menjalani hidup bersama seseorang yang ternyata tak setia? Aku kembali ke rumah dalam keheningan, dengan hati yang penuh tanya dan kebingungan. Aku tahu, segalanya sudah berubah. Aku tak banyak bicara hari itu ketika Zulfi sudah pulang ke rumah. Masih terlalu sakit untuk aku memulai pembicaraan, bahkan untuk menanyakannya pun rasanya tak sanggup. Keesokan harinya, aku bangun dengan kepala yang terasa berat, seolah-olah dunia kemarin belum sepenuhnya pergi. Setiap gerakan terasa lambat, tidak ada yang tampak biasa, semuanya berubah. Aku duduk di tepi tempat tidur, merenung, memikirkan pertemuan pagi itu. Wajah Zulfi yang tampak begitu nyaman dengan Lina masih terbayang jelas di mataku. Senyum mereka yang begitu alami, begitu penuh kasih sayang, berputar-putar dalam pikiranku. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku tahu ini adalah saatnya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan yang sama. Hari ini, aku harus menghadapinya. Aku harus mendekati Zulfi dan mencari tahu kebenaran dari mulutnya. Perasaan takut dan cemas memenuhi dada, tetapi aku tahu aku tidak bisa lagi menghindar. Aku tidak bisa terus menutup mata dari kenyataan yang sudah begitu jelas. Saat Zulfi pulang ke rumah sore harinya, aku sudah siap. Aku duduk di ruang tamu, menatapnya dengan tatapan tajam. Aku melihatnya masuk melalui pintu depan dengan senyum yang biasa, seperti tak ada yang berubah. Namun, entah kenapa, aku merasa ada yang salah dengan senyumnya kali ini, sesuatu yang seolah-olah terpaksa. Ketika dia mendekat, aku berdiri dan tanpa berkata apa-apa, aku mengambil struk restoran yang kutemukan kemarin malam dari dalam tas. Aku menghadapinya. Tidak bisa lagi menahan amarah yang meluap. "Mas," kataku, suaraku hampir tidak terdengar. "Apa ini?" Aku menunjukkan struk itu padanya. Mataku tidak bisa lepas dari wajahnya. Zulfi terlihat terkejut. Wajahnya berubah sejenak. Namun,
Dia segera mencoba menyembunyikan ekspresi tersebut dengan senyuman yang terlalu dipaksakan. Itu hanya makan malam dengan teman lama Maya. Tidak ada yang spesial, jawabnya, mencoba terdengar santai. Aku bisa merasakan ada yang tidak benar. Teman lama? Tanyaku dengan nada merendah. Lalu kenapa aku tidak pernah mendengar tentang teman lama ini? Kenapa baru sekarang kamu bilang tentang dia? Aku melemparkan pertanyaan demi pertanyaan, berharap salah satu darinya bisa membuka kebenaran. Zulfi mulai gelisah. Kamu terlalu berpikir negatif, Maya. Itu cuma makan malam biasa, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, katanya. Seolah-olah dia percaya bisa meyakinkanku dengan kata-katanya yang kosong. Aku terdiam sejenak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa semakin tidak meyakinkan. Aku bisa melihat bahwa dia berusaha keras menyembunyikan sesuatu, dan semakin dia berbicara, semakin aku merasa ada kebohongan yang lebih besar yang sedang disembunyikan. Aku tahu dia tidak jujur. Aku menarik napas dalam-dalam dan akhirnya memutuskan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya aku rasakan. Mas, kamu tahu kan aku bukan orang bodoh, kataku. Suaraku mulai tegas. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu tentang Lina. Aku tahu semuanya. Jadi, berhentilah berbohong padaku. Wajah Zulfi berubah pucat. Sekejap, dia tidak tahu harus berkata apa. Mata kami saling bertemu, dan di sana, aku bisa melihat ketakutan yang sesungguhnya. Bukan ketakutan karena aku mungkin akan marah, tetapi ketakutan karena dia tahu aku sudah mengetahui segalanya. Dia mencoba menutupi kekeliruannya dengan senyum. Namun aku bisa merasakan ketegangan yang memancar dari tubuhnya. Apa yang kamu bicarakan? Dia mencoba mengelak. Namun suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Seolah-olah dia sadar bahwa aku sudah mengetahui kebenarannya. Aku merasakan hatiku semakin hancur. Tetapi aku tidak bisa mundur lagi. Kamu dan Lina, kataku, menekankan setiap kata. Kamu telah mengkhianatiku, Mas. Selama ini kamu berpura-pura, dan aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Zulfi terdiam, hening sejenak. Hanya suara detak jam yang terdengar di ruang tamu yang sepi. Dia memandangku dengan wajah yang sulit dibaca. Maya, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya akhirnya. Suaranya terdengar serak. Aku hanya berteman dengannya. Kami kenal sudah cukup lama, jadi wajar jika kamu merasa aku mengkhianatimu. Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu tenang saja. Tidak perlu berpikiran negatif. Kata-katanya yang meyakinkan semakin membuatku bingung. Semua yang dia katakan terasa seperti kalimat yang telah dipikirkan sebelumnya. Seakan-akan dia tahu aku akan menemukan semuanya namun mencoba menutupinya. Ada kesunyian yang berat di antara kami. Zulfi duduk dengan di kursi, seolah pembicaraan baru saja tidak ada artinya dan bukan masalah berarti. Aku tahu dia berbohong. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Aku tidak bisa lagi menjadi istri dari seorang lelaki yang tidak menghargai kesetiaanku. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya dengan mata penuh amarah dan kekecewaan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Mas. Kataku pelan namun ia seolah-olah tidak mendengar ucapanku. Hari itu aku merasa seolah-olah waktu berhenti. Keputusan untuk menemui Lina adalah hal yang tak terhindarkan. Aku sudah tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Aku perlu tahu dari mulutnya sendiri mengapa dia begitu tega merebut suamiku, mengapa dia begitu tanpa rasa bersalah, dan mengapa dia bisa begitu percaya diri meski tahu aku masih ada dalam hidup Zulfi. Setelah beberapa kali mencari tahu di mana dia tinggal,
Aku akhirnya mendapat informasi yang cukup untuk menemukannya. Lina tinggal di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Di luar, dunia tampak sama seperti biasa, tetapi hatiku terasa berat. Aku merasa bimbang, namun aku tahu aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Jika aku ingin mengakhiri kebohongan ini, aku harus berbicara langsung dengannya. Aku mengetuk pintu apartemen Lina dengan jantung yang berdegup kencang. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Ketika pintu dibuka, Lina berdiri di hadapanku, mengenakan pakaian kasual, tampak santai. Senyumnya terlihat ramah, namun di balik itu, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bahkan tidak bisa dia sembunyikan. "Lina," kataku dengan suara yang tegas, meskipun aku merasakan gemetar dalam tubuhku. "Aku perlu bicara denganmu." Lina menatapku, lalu mengangkat alis. "Oh, kamu istri Mas Zulfi kan?" Jawabnya dengan nada yang terdengar acuh. "Apa yang bisa aku bantu?" Aku menggertakkan gigi, mencoba menahan amarah yang membakar di dalam. "Aku tahu semuanya tentang kamu dan suamiku. Aku tahu kalian berdua selingkuh. Aku ingin tahu, kenapa kamu melakukan ini?" Tanyaku. Suaraku hampir mendesis. "Kenapa kamu merasa berhak merusak hidupku?" Lina tidak terlihat terkejut. Bahkan, dia malah tersenyum tipis seolah itu hal yang sangat wajar baginya. "Maya, kamu sepertinya tidak mengerti," katanya dengan nada yang santai, seolah-olah kami sedang berbicara tentang topik biasa. "Mas Zulfi dan aku sudah saling mengenal lebih lama daripada yang kamu kira. Dia dan aku punya banyak kesamaan, lebih banyak daripada kamu bisa bayangkan." Hatiku terasa hancur mendengar kata-kata Lina. Aku hampir tak bisa mengendalikan diri. "Jadi kamu tidak merasa bersalah?" Tanyaku, suaraku terasa patah. "Kamu tahu aku istri sahnya, dan kamu tetap saja." Lina memotong kata-kataku dengan gelak tawa kecil. "Bersalah? Maya, aku tidak merasa bersalah sama sekali," jawabnya dengan tenang. "Mas Zulfi memilih aku karena aku bisa memberinya hal-hal yang tidak bisa kamu berikan. Dia sudah lama merasa terperangkap dalam pernikahan kalian. Aku hanya memberi dia apa yang dia butuhkan. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekitarku." Lina berkata dengan begitu mudahnya, tanpa ada penyesalan, tanpa rasa takut. "Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah penghinaan yang sulit untuk dicerna. Tapi bagaimana dengan semua yang kalian lalui bersama? Dengan pernikahanku? Apakah kamu tidak peduli sama sekali dengan semua yang sudah kalian bangun?" Tanyaku, hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Lina memandangku dengan tatapan yang datar. "Pernikahan itu hanya sebuah ikatan formal, Maya. Mas Zulfi dan aku lebih dari sekadar ikatan itu. Aku tahu kamu merasa terkejut, tapi begitulah kenyataannya. Aku dan Mas Zulfi memiliki ikatan yang lebih dalam, lebih kuat daripada apa yang kalian miliki selama bertahun-tahun." Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan lagi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti serpihan pisau yang semakin tajam menusuk hati. Aku terdiam, merenung, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kebingunganku yang paling dalam. Apakah aku salah? Apakah aku terlalu naif untuk percaya bahwa pernikahan adalah sesuatu yang lebih dari sekadar formalitas? Lina menyadari keheninganku dan menyeringai, seolah-olah dia berhasil menang. "Maya, kamu masih bisa melanjutkan hidupmu. Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu, tapi aku dan Mas Zulfi memang saling mencocokkan. Dan kamu harus menerima kenyataan.
Mungkin kamu sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan yang kamu buat sendiri. Aku menatap Lina dengan rasa ingin marah, namun di sisi lain, ada sesuatu dalam diriku yang tiba-tiba merasakan kelegaan. Ini adalah titik balikku. Meskipun kata-katanya menyakitkan, aku sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan penyangkalan. Selama ini aku terperangkap dalam pernikahan yang penuh dengan ketidakjujuran. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku terus tertipu oleh janji-janji kosong. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. Kamu benar tentang satu hal, Lina, kataku. Suaraku lebih tegas dari sebelumnya. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Kamu dan Mas Zulfi, kalian boleh melanjutkan. Tapi aku tidak akan ada di sana lagi. Aku akan mengambil kendali atas hidupku sendiri. Lina mengangkat bahu, seolah-olah tidak peduli. Terserah kamu, Maya. Aku hanya ingin kamu tahu, tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku berbalik dan melangkah pergi dari apartemennya. Setiap langkah yang kutempuh terasa lebih ringan, meskipun hatiku masih terasa terluka. Aku tahu aku baru saja membuka babak baru dalam hidupku. Tidak ada lagi tempat untuk kebohongan atau rasa sakit. Kini, yang terpenting adalah aku bisa mulai menyembuhkan diriku, meski itu berarti harus melepaskan segalanya. Setelah pertemuanku dengan Lina, pikiranku terus bergulir tanpa henti. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terus terngiang di telingaku, seperti suara yang tidak bisa aku hilangkan. Aku tahu dia merasa menang, seperti semuanya sudah jelas dan tak terbantahkan. Namun, dalam hatiku, sesuatu mulai bergolak. Perasaan bingung, marah, dan bahkan takut bercampur menjadi satu. Aku merasa terhimpit dalam kebingunganku sendiri, tak tahu harus kemana. Hari-hari setelah itu menjadi semakin berat. Zulfi tetap pulang larut malam, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setiap kali kami bertemu, aku melihatnya berusaha tampil normal, mencoba menjaga suasana hati yang cerah, seolah-olah dia tidak melakukan apapun yang salah. Namun, aku tidak bisa melupakan apa yang sudah kulihat dan dengar. Setiap senyuman dan pelukan yang dia berikan terasa palsu, seolah semuanya hanyalah topeng untuk menutupi kebohongan besar yang dia bangun selama ini. Aku merasa terjebak dalam pernikahan ini. Di satu sisi, ada kenangan indah yang kami lewati bersama, perjalanan panjang yang membentuk kami. Kami pernah saling mencintai dengan tulus. Kami pernah bermimpi tentang masa depan yang cerah. Tetapi sekarang, semuanya terasa rapuh, seperti pasir yang hancur dengan mudahnya saat diterpa badai. Pagi itu, aku duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Zulfi duduk di hadapanku, memandangi ponselnya dengan sibuk. Rasanya seolah kami berdua berada di dunia yang berbeda. Tak ada kata yang keluar dari mulutku, karena aku sudah tahu apa yang akan dia katakan. Aku sudah terlalu lelah untuk mendengar kebohongannya, untuk mendengar pembelaan kosong yang tidak akan mengubah apapun. Perlahan, aku membuka mulut. "Mas," kataku dengan suara yang bergetar, meskipun aku berusaha keras untuk tetap tenang. "Aku sudah tahu semuanya." Zulfi menatapku. Matanya terkejut dan bingung, lalu dia menurunkan ponselnya. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada yang masih terdengar agak terkejut. "Aku tahu tentang kamu dan Lina," jawabku tanpa ragu. "Aku tahu kalian sudah lama bersama, dan aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini." Aku bisa melihat ekspresi wajah Zulfi berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya terperangah, tak bisa berkata-kata. Aku tahu dia merasa terpojok.
Dan disitulah aku mulai merasa sedikit lega. Mungkin ini saatnya bagiku untuk mengambil kendali. Namun, meskipun hatiku penuh dengan amarah, aku mencoba untuk tetap tenang. Aku tahu kamu akan menyangkalnya, lanjutku. Tapi aku tidak lagi mau hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus menjadi istri yang dihianati. Aku sudah lelah. Zulfi akhirnya membuka mulut, namun kata-katanya terasa hampa. Maya, dengar sudah kubilang ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya, mencoba mencari-cari alasan. Aku masih mencintaimu. Semua ini cuma kesalahan. Aku janji, ini bisa kita atasi bersama. Kata-katanya sedikit membuatku ragu untuk meninggalkannya. Benarkah dia masih mencintaiku? Apakah perselingkuhan itu hanya kehilafan sekejap? Bagaimana jika aku tetap melanjutkan hidupku bersama Zulfi? Pikiranku berkecamuk sembari Zulfi yang terus mengucapkan janji-janji manisnya. Maya, aku minta maaf. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Ayo kita perbaiki bersama rumah tangga kita. Aku janji akan berubah menjadi lebih baik lagi untukmu, katanya semakin meyakinkan. Tentu saja aku masih ragu. Bagaimana dengan wanita itu? Bukankah hubungan kalian lebih dari sekadar ikatan? Tanyaku dengan harapan jawabannya bisa membuatku yakin kembali kepadanya. Jangan pedulikan wanita itu. Kita hidup bersama, jalani bersama. Aku akan menyelesaikan semuanya dengan wanita itu. Kamu tidak perlu khawatir lagi, Maya. Begitu jawabnya tentu saja sesuai harapanku. Entah apa yang aku pikirkan saat itu. Tapi aku dengan yakin menerima Zulfi kembali dan berharap bahwa rumah tangga kami akan semakin membaik. Beberapa minggu berlalu. Hari itu dimulai seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam suasana hatiku. Aku merasa tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalam diriku. Seperti ada pertanda yang mengingatkanku untuk waspada. Setelah kejadian dengan Lina, perasaanku semakin sensitif terhadap setiap perubahan kecil dalam hidupku, terutama yang berkaitan dengan Zulfi. Ya, Zulfi kembali mengabaikanku dengan alasan lelah bekerja dan sebagainya. Aku merasa seperti berada di ujung jurang, dan satu langkah salah bisa membuatku jatuh. Aku duduk di ruang tamu, menatap langit yang mulai gelap, mencoba menenangkan pikiranku yang terus terombang-ambing. Zulfi baru saja keluar dari rumah. Katanya akan bertemu dengan teman-temannya. Aku tahu ini adalah kebiasaannya yang sering dilakukan lagi belakangan ini. Sering pergi tanpa memberi penjelasan jelas. Biasanya, aku hanya membiarkannya pergi, berpura-pura tidak peduli. Tapi kali ini, entah mengapa, hatiku tidak bisa tenang. Aku meraih ponselku dan membuka aplikasi pesan. Lalu melihat-lihat kontak teman-temannya yang sering berhubungan dengannya. Salah satu nama yang mencuri perhatianku adalah Rudi, teman dekat Zulfi yang selalu mendukungnya. Mereka sering berbicara melalui telepon, terutama setelah kejadian-kejadian aneh belakangan ini. Aku memutuskan untuk mendengarkan percakapan mereka. Mungkin itu adalah langkah yang salah, tetapi aku tidak bisa menahan rasa penasaran yang terus membayangi. Dengan hati yang berdebar, aku mulai menyalakan perekam suara di ponselku dan menunggu. Hanya beberapa saat kemudian, telepon Zulfi berbunyi. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan percakapan mereka dengan seksama. Zul, kamu yakin dengan rencana ini? Suara Rudi terdengar jelas. Kamu tahu ini bukan hal kecil. Maya pasti akan hancur kalau semuanya terbongkar. Bukankah kalian baru sebulan yang lalu berbaikan? Aku tahu, jawab Zulfi dengan suara rendah. Tapi ini sudah keputusan yang kuambil.
Lina lebih memahami aku, lebih mendukung aku. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang Maya lagi. Kemarin aku hanya kaget dan bingung akan merespon apa. Makanya ku buat janji-janji manis untuk Maya. Hatiku berdegup kencang. Setiap kata yang keluar dari mulut Zulfi membangun kembali dugaan yang selama ini menggangguku. Tidak ada lagi keraguan di pikiranku. Kenyataan yang selama ini kupaksakan untuk tidak aku dengar, akhirnya terungkap dengan jelas. Zulfi tidak hanya berselingkuh dengan Lina, dia telah membuat keputusan besar tentang masa depannya tanpa aku. Ini bukan hal yang mudah Zulfi, Rudi melanjutkan. Tapi kamu sudah tahu, kamu sudah membuat pilihan. Aku merasa dunia ini berputar sangat cepat. Seolah-olah aku sedang tenggelam dalam kebohongan yang menjeratku. Aku mendengar Zulfi menghela napas berat. Aku harus melakukannya. Aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan ini, dengan hidup yang sudah tidak ada artinya lagi. Kata-kata itu seakan-akan menghancurkan dinding terakhir yang ada dalam diriku. Aku merasa tubuhku kaku, seperti ada beban yang sangat berat menekan dadaku. Aku mematikan perekam suara dan duduk terdiam. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Ini lebih buruk dari yang aku bayangkan. Zulfi, suamiku, telah memutuskan untuk meninggalkanku. Meskipun kami masih terikat dalam pernikahan ini. Dan lebih mengejutkannya lagi, dia sudah siap untuk membangun masa depan dengan Lina. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, terperangkap dalam kenyataan yang begitu kejam. Setiap ingatan tentang kami bersama, tentang bagaimana kami saling mencintai, kini terasa seperti ilusi. Semua yang aku percayai, semua yang pernah kami banggakan, sudah hancur begitu saja. Namun, meskipun rasa sakit itu begitu dalam, aku tahu aku tidak bisa terus terjebak dalam penderitaan ini. Aku harus bertindak. Aku tidak bisa membiarkan diriku terpuruk dalam bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan ini lebih lama lagi. Aku sudah cukup lama hidup dalam ketidakpastian. Dan kini saatnya untuk menghadapi kenyataan. Aku berdiri dan berjalan menuju cermin. Menatap wajahku yang basah dengan air mata. Aku tahu aku harus kuat. Ini adalah titik balik dalam hidupku. Dan aku harus memutuskan langkah selanjutnya. Aku tidak bisa lagi berharap pada Zulfi yang sudah memilih jalan berbeda. Aku harus memilih diriku sendiri. Bahkan jika itu berarti meninggalkan masa lalu yang telah lama aku cintai. Pernikahanku dengan Zulfi sudah berakhir, meskipun belum secara resmi. Hari-hari berlalu dengan berat. Setiap detiknya terasa penuh beban. Aku masih terperangkap dalam pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah aku akan terus bertahan dalam pernikahan yang penuh kebohongan ini? Atau akhirnya aku harus merelakan segalanya dan pergi meninggalkan Zulfi? Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat sulit, dengan dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Di satu sisi, ada rasa takut untuk kehilangan semua yang telah aku bangun selama ini. Pernikahan yang tampaknya sempurna, keluarga yang kuimpikan, dan kehidupan yang sudah terlalu lama aku jalani. Namun di sisi lain, ada suara dalam diriku yang terus meneriakkan kebenaran. Aku tidak bisa terus hidup dalam penipuan. Aku tidak bisa terus menjadi istri yang terabaikan, yang dipermainkan. Malam itu, aku duduk sendirian di meja makan, menatap selembar kertas yang telah kutulis dengan tangan. Itu adalah surat yang sudah beberapa kali kutulis dan kuhapus, berulang kali. Surat itu ditujukan untuk Zulfi, tetapi aku belum bisa memutuskan apakah aku akan memberikannya atau tidak. Dalam surat itu, aku mencurahkan semua perasaanku, rasa sakit, kebingungan,
kekecewaan, dan juga rasa kehilangan yang sangat dalam. Setiap kata terasa seperti luka yang harus kutuliskan agar aku bisa melepaskan beban di dadaku. Aku menulis tentang bagaimana aku merasa disingkirkan, bagaimana aku merasa terhianati oleh orang yang selama ini kupercayai sepenuhnya. Aku menulis tentang semua janji yang pernah dia ucapkan, tentang masa depan yang kami bangun bersama yang kini terasa seperti kebohongan belaka. Tapi di balik semua itu, ada satu kalimat yang selalu membuatku ragu untuk mengirimkan surat itu. Aku masih mencintaimu, Mas. Tapi rasanya sangat sakit. Jika cinta, kenapa harus sesakit ini? Aku menatap kalimat itu dengan penuh perasaan, dan seketika air mataku kembali mengalir. Bagaimana mungkin aku masih bisa mencintainya setelah semua yang dia lakukan? Tetapi hati seorang istri, meskipun terluka, tetap berusaha mencari cara untuk memaafkan. Aku tahu ini tidak akan mudah, dan mungkin aku tidak bisa pernah melupakan apa yang telah terjadi. Tetapi aku juga sadar bahwa mencintai bukan berarti terus hidup dalam penderitaan. Malam itu, aku akhirnya mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus bergerak maju, bahkan jika itu berarti harus melepas pernikahanku dengan Zulfi. Aku harus memilih kebahagiaanku, meskipun itu datang dengan harga yang sangat tinggi. Aku menatap surat itu satu kali lagi sebelum dengan hati yang berat menyobeknya. Aku tidak akan memberikannya padanya. Ini adalah akhir dari segalanya. Keputusan ini terasa seperti beban yang sangat berat, tetapi entah mengapa aku merasa sedikit lega setelahnya. Mungkin inilah yang terbaik untuk diriku. Mungkin ini adalah saatnya aku untuk mencari kebahagiaanku sendiri, tanpa harus terus bergantung pada orang yang telah memilih untuk meninggalkanku. Aku harus memilih diri sendiri. Dan itu adalah keputusan terberat yang pernah kuambil dalam hidupku. Aku berdiri dari kursi dan berjalan ke jendela, menatap malam yang gelap. Meski aku merasa patah, ada secercah harapan yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi wanita yang hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku akan menemukan jalan untuk sembuh, untuk bangkit, dan untuk memulai hidup baru. Karena aku tahu, meskipun perpisahan ini menyakitkan, aku masih memiliki banyak hal yang bisa kuharapkan. Aku masih bisa mencari kebahagiaanku sendiri. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah alasan untuk terus melangkah. Selama 1 minggu Zulfi jarang pulang ke rumah dengan alasan sibuk pekerjaan. Padahal aku tahu, dia sedang sibuk untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Lina jauh di luar kota agar aku tidak mengetahuinya. Selama itu juga aku pura-pura bodoh seolah tidak mengetahui apa yang ia rencanakan semuanya. Hari itu datang dengan perasaan campur aduk yang tak bisa kubendung. Aku sudah memutuskan untuk hadir di pernikahan Zulfi dan Lina, meskipun itu terasa seperti langkah yang penuh risiko. Setiap detik rasanya berat, seakan ada beban tak terlihat yang mengikat tubuhku. Namun, keputusan itu sudah bulat. Aku harus menghadirkan diriku di sana, bukan hanya untuk menunjukkan keberadaanku, tetapi untuk membuktikan bahwa aku bukan sekadar bayangan dalam hidup mereka. Di luar gedung pernikahan, hiruk-pikuk tamu undangan mulai terasa. Aku bisa mendengar tawa dan suara riuh yang datang dari dalam. Tidak ada yang tahu tentang keputusanku. Tidak ada yang tahu bahwa aku adalah wanita yang dulunya menjadi istri Zulfi, yang kini berhadapan dengan kenyataan pahit yang tak pernah kuduga akan terjadi. Aku berdiri di luar aula, memandangi pintu yang terbuka lebar. Hatiku berdebar kencang. Apakah aku sudah siap? Aku tahu ini adalah momen yang akan mengubah segalanya.
Tidak hanya untukku, tetapi juga untuk Zulfi dan Lina. Setelah sekian lama menghadapinya dalam diam, kini aku harus berhadapan dengan mereka dalam terang matahari, atau lebih tepatnya, di hadapan banyak orang. Dengan langkah yang mantap, aku melangkah masuk. Semua mata langsung tertuju padaku begitu aku muncul di ambang pintu. Aku mengenakan gaun hitam sederhana yang memberi kesan elegan, namun terasa tajam, kontras dengan suasana pernikahan yang penuh warna dan kebahagiaan palsu. Aku bisa merasakan tatapan terkejut dari tamu-tamu yang hadir, termasuk keluarga Zulfi, yang tampaknya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, aku tahu mereka semua akan segera tahu. Zulfi, yang berdiri di altar bersama Lina, tampak terkejut melihatku. Wajahnya berubah pucat seketika, seolah-olah dia baru menyadari bahwa hari ini tidak akan berjalan sesuai dengan rencananya. Lina, di sampingnya, menatapku dengan senyum sinis yang seolah mengatakan, "Apa yang kamu harapkan?" Aku berjalan menuju altar dengan tegas. Meskipun hatiku bergetar, aku berusaha untuk tetap tenang. Aku tahu bahwa ini adalah hakku untuk ada di sana, hakku untuk membela diri, dan hakku untuk mengungkapkan kebenaran yang telah berusaha dia sembunyikan. Ketika aku berdiri di depan mereka, suasana menjadi hening. Semua mata terfokus padaku. Aku bisa merasakan desah napas Zulfi yang sedikit terganggu, dan senyum Lina yang semakin lebar, seolah siap menyaksikan drama yang akan terjadi. Tanpa membuang waktu lagi, aku menatap Zulfi dengan tatapan yang penuh perasaan yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Aku bisa melihat ketakutannya yang tersembunyi di balik wajahnya yang tegang. Aku memecah keheningan itu dengan suara yang tidak bisa lagi menahan amarah dan kekecewaan. "Suamiku, apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Kamu pikir aku tidak sadar bahwa hari ini adalah pernikahanmu dengan wanita selingkuhanmu ini?" Suaraku bergema di seluruh ruangan, penuh kepastian. Zulfi mencoba membuka mulutnya, mungkin untuk membela diri, tetapi aku tidak memberi kesempatan. "Kamu memang bisa berbohong kepadaku suamiku, tetapi tidak bisa berbohong kepada diri sendiri. Aku tahu semuanya. Aku tahu bahwa kamu sudah memilih Lina, dan aku tahu bahwa aku tidak lagi ada dalam hidupmu." Aku berhenti sejenak, menatap Lina yang berdiri di sampingnya dengan wajah penuh kepuasan. "Dan kamu Lina," aku berkata dengan nada tajam, "kamu mungkin merasa menang hari ini, tetapi kamu tidak tahu bagaimana rasanya menghancurkan hidup orang lain demi kepuasan diri sendiri. Kamu pikir pernikahan ini akan berlangsung bahagia? Aku hanya bisa berharap kamu tidak akan merasakan luka yang sama seperti yang telah kulalui." Lina mengangkat alisnya, namun dia tidak membalas kata-kataku. Aku bisa melihat raut wajah Zulfi yang semakin cemas. Kini aku berbalik kepadanya, menatapnya dengan penuh penekanan. "Untuk terakhir kalinya aku memanggilmu suamiku. Ini adalah akhir dari segalanya. Aku bukan lagi istrimu. Pernikahan ini, jangan anggap itu sah, karena aku masih istri sahmu." Terdengar suara gemerisik dari para tamu yang hadir. Ada yang terkejut, ada yang membisikkan sesuatu di antara mereka. Aku bisa merasakan mata-mata yang penuh pertanyaan, dan aku tahu bahwa semuanya telah berubah. Zulfi akhirnya menundukkan kepala, tidak bisa menatapku langsung. Lina hanya tersenyum sinis, tetapi aku bisa melihat sedikit kegelisahan di matanya. Mungkin dia tidak pernah membayangkan aku akan muncul, membawa kenyataan yang begitu pahit. Suasana di dalam ruangan itu seolah terhenti. Aku bisa merasakan sedikit kekuatan dalam diriku, meskipun masih ada perasaan terluka yang begitu mendalam. Tetapi yang pasti,
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Aku merasa seperti akhirnya bisa melepaskan diriku dari cengkeraman kebohongan dan pengkhianatan. Meskipun sakit, inilah saatnya untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Dengan langkah mantap, aku berbalik dan meninggalkan ruangan itu, meninggalkan kehidupan lama yang sudah tidak lagi mengikatku. Aku tahu bahwa perjalananku baru saja dimulai. Berita tentang kejadian di pernikahan Zulfi dan Lina cepat tersebar ke seluruh keluarga dan teman-teman dekat. Di luar sana, orang-orang berbicara, banyak yang terkejut, sebagian besar merasa kasihan, sementara yang lainnya mungkin berpikir aku telah melakukan hal yang salah. Namun, yang pasti, aku tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Aku telah mengambil langkah besar, dan meskipun perasaan sakit masih menggerogoti hatiku, aku tahu ini adalah langkah yang tepat. Keluarga Zulfi, yang awalnya terkejut, kini dipenuhi dengan kebingungan dan kecanggungan. Orang tuanya, yang sebelumnya selalu berpihak padanya, tampaknya mulai meragukan keputusan yang mereka buat. Mereka tidak bisa lagi menyangkal bahwa pernikahan ini tidak berjalan seperti yang mereka rencanakan. Mereka sudah tahu bahwa aku masih istri sah Zulfi, dan itu adalah kenyataan yang tak bisa diabaikan. Paman dan bibi Zulfi hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa melihat bahwa Zulfi, yang selama ini merasa aman dengan kebohongannya, kini tampak hancur. Wajahnya pucat pasi, dan matanya yang sebelumnya penuh dengan rasa percaya diri, kini kosong. Beberapa tamu yang hadir mulai berpaling darinya, dan aku bisa merasakan gelombang ketidaknyamanan yang menyelimuti ruang itu. Keluarga Lina juga terkejut, meskipun mereka berusaha menunjukkan sikap acuh tak acuh. Namun, aku tahu mereka tidak bisa menahan rasa malu yang perlahan merayap di dalam diri mereka. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya bisa membongkar semua kebohongan dan pengkhianatan yang selama ini menghantuiku. Namun, di sisi lain, ada rasa kosong yang tiba-tiba muncul. Bagaimana bisa hidupku yang sudah aku bangun dengan Zulfi hancur begitu saja? Aku berlarian mencari jawaban dalam pikiranku, mencoba memahami apa yang telah terjadi dan kenapa aku bisa sampai di titik ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku menerima banyak pesan dari teman-teman dan keluarga yang terkejut dengan tindakan yang kutunjukkan. Beberapa memberi dukungan, sementara yang lain bertanya-tanya mengapa aku harus melakukan hal sebesar itu. Mereka mungkin berpikir aku bisa memilih cara yang lebih halus untuk menyelesaikan masalah ini. Namun aku tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri semuanya. Tidak ada lagi tempat untuk kebohongan. Tidak ada lagi ruang untuk ketidakpastian dalam hidupku. Zulfi menghubungiku beberapa kali setelah kejadian itu, tetapi aku menolaknya. Aku sudah terlalu lelah untuk mendengarkan kata-kata manisnya, yang selalu menjadi jebakan untuk membuatku kembali ke dalam pelukannya. Setiap kali dia berbicara, hanya kebohongan yang keluar dari mulutnya. Aku tidak bisa membiarkan diriku kembali terjerumus dalam permainan yang sama. Aku berhak untuk merasa dihargai, untuk mendapatkan lebih dari sekadar pengkhianatan. Lina tidak menghubungiku, tetapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mungkin dia merasa lebih kuat setelah hari itu, atau mungkin dia merasa cemas karena kenyataan yang tiba-tiba datang begitu cepat. Aku tidak tahu dan tidak peduli lagi. Apa yang terjadi di antara kami sudah selesai, dan aku tidak akan membiarkan wanita itu menguasai hidupku. Setiap hari setelah kejadian itu, aku merasa diriku semakin berubah. Mungkin itu adalah sisi diriku yang sebenarnya, sisi yang lebih kuat, lebih tegas, dan lebih tahu apa yang pantas untuk diriku.
Aku mulai memperhatikan diriku sendiri lebih banyak. Aku pergi ke gym, membaca buku yang sudah lama kutinggalkan, dan mulai merencanakan masa depanku. Aku tahu, meskipun aku merasa terluka dan kesepian, dunia ini tidak berhenti berputar hanya karena satu kegagalan dalam hidupku. Tapi terkadang, ketika aku berada dalam kesendirian, perasaan itu datang lagi. Rasa sakit yang dalam akibat pengkhianatan Zulfi, rasa tidak dihargai yang masih membekas. Namun, aku selalu mengingatkan diriku bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Ini adalah waktu untuk diri sendiri, untuk membangun kembali kekuatanku yang sempat rapuh. Keberanianku membuka banyak pintu baru dalam hidupku. Aku mulai menerima banyak tawaran pekerjaan yang lebih baik, bahkan mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi. Aku merasa seperti aku sedang membangun kembali hidupku, satu langkah pada satu waktu, dan meskipun kadang terasa berat, aku tahu bahwa aku sedang menuju tempat yang lebih baik. Tidak ada lagi ruang untuk rasa takut. Tidak ada lagi tempat untuk rasa bersalah. Aku tahu bahwa aku bisa lebih dari ini, dan aku bertekad untuk membuktikan itu pada diriku sendiri, bahkan jika dunia tidak memahaminya. Keputusan untuk mengajukan gugatan cerai bukanlah keputusan yang mudah. Setiap kali aku membayangkan surat itu dikirim ke pengadilan, perasaan campur aduk menghantui hatiku. Ada rasa takut, ragu, dan bahkan rasa bersalah yang sempat mengusik hatiku. Namun, setelah melalui banyak malam yang panjang, berpikir dan merenung, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku tidak bisa terus bertahan dalam hubungan yang sudah kehilangan segala makna. Hari-hari setelah perpisahan itu semakin jelas, semakin menguatkan keyakinanku. Aku mulai mencari pengacara, merencanakan masa depan tanpa Zulfi, tanpa kehidupan yang selama ini kuanggap sebagai rutinitas. Terkadang, aku masih teringat akan kenangan indah yang pernah kami ciptakan bersama, namun itu semua terasa seperti bayangan, semakin pudar seiring berjalannya waktu. Kehidupan baru yang kutuju terasa seperti halaman kosong yang siap diisi. Namun kadang-kadang ada rasa takut bahwa aku tidak akan bisa menulis cerita yang baru itu dengan baik. Proses perceraian itu sendiri berjalan dengan sangat cepat. Lebih cepat daripada yang aku bayangkan. Zulfi tidak banyak melawan. Meskipun aku tahu bahwa dalam hatinya, dia masih mencoba mencari cara untuk mempertahankan semuanya. Namun, aku sudah terlalu lelah mendengarkan kata-kata manisnya, dan semua upaya yang dia lakukan untuk kembali padaku terasa seperti upaya untuk melanjutkan permainan yang sama, permainan yang tidak ingin kuikuti lagi. Aku mulai merasakan kebebasan yang aneh. Tidak ada lagi pengawasan, tidak ada lagi kebohongan yang harus kutelan setiap hari. Aku bisa merencanakan hidupku tanpa harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Tidak ada lagi keharusan untuk selalu menjadi istri yang sempurna, untuk selalu mendukung seorang suami yang ternyata tidak pernah mendukungku dengan cara yang sama. Namun, meskipun aku merasakan kebebasan itu, ada pula rasa kesepian yang menyergap. Kadang-kadang, aku merasa seperti aku berada di ruang yang luas, tanpa ada seseorang untuk berbagi cerita atau perasaan. Aku belajar untuk menghadapinya, mencoba menikmati kesendirian dan mengisi waktuku dengan hal-hal yang memberiku kedamaian. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Aku mulai melukis kembali impian-impian yang dulu sempat terkubur, melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang selalu ingin aku kunjungi, dan mencoba hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah kulakukan. Aku pergi ke kelas yoga, menyapa orang-orang baru, dan bahkan memulai hobi menulis. Perlahan, aku merasa seperti menemukan diriku yang sebenarnya,
Seorang wanita yang penuh dengan potensi, yang lebih dari sekadar peran sebagai istri. Namun, ada kalanya, rasa cemas kembali datang. Aku takut kalau aku tidak akan menemukan kebahagiaan yang baru. Aku takut kalau aku akan selalu merasa kehilangan, terjebak dalam kenangan yang tak bisa kulupakan. Tetapi setiap kali rasa itu muncul, aku mengingatkan diriku untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Aku harus terus maju, terus mencari kebahagiaan yang lebih sehat, kebahagiaan yang datang dari dalam diriku sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Suatu hari, saat aku duduk di sebuah kafe yang baru aku temui, aku menyadari sesuatu. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku merasa kuat, lebih kuat daripada yang pernah aku bayangkan. Aku mungkin telah kehilangan banyak hal, suamiku, harapan-harapan masa depan yang kami rencanakan bersama, tetapi aku juga mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kebebasan dan kesempatan untuk menjadi diriku sendiri, tanpa batasan. Ketika aku melangkah keluar dari kafe itu, aku merasa angin yang menyentuh wajahku begitu segar, begitu menenangkan. Aku tahu bahwa perjalanan hidupku baru saja dimulai. Tidak ada yang bisa meramalkan masa depan, tapi aku yakin, aku siap menghadapinya. Aku tidak lagi menjadi wanita yang terperangkap dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku adalah seorang wanita yang berani, yang telah memilih untuk hidup dengan integritasnya sendiri. Dan meskipun perjalanan ini masih panjang, aku merasa bahwa setiap langkah yang kuambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tetapi aku siap menyambutnya dengan hati yang lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita percayai. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti halaman baru yang belum terisi apapun. Awalnya, aku merasa kebingungan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dunia yang sebelumnya kulalui bersama Zulfi kini terasa asing. Tapi semakin aku merenung, semakin aku menyadari bahwa aku telah kehilangan banyak bagian dari diriku sendiri selama ini. Aku terlalu banyak memberi dan terlalu sedikit menerima, tidak hanya dari Zulfi, tetapi juga dari diriku sendiri. Aku memutuskan untuk berhenti sejenak, memberi diriku waktu untuk benar-benar mengenal siapa aku tanpa dipengaruhi oleh peran yang dulu aku jalani. Tidak ada lagi gelar istri yang melekat padaku. Tidak ada lagi ekspektasi dari orang lain tentang siapa aku seharusnya menjadi. Aku bisa memulai dari awal, dan itu adalah kebebasan yang begitu luar biasa. Satu hal yang kutemukan adalah aku mulai menulis lagi. Menulis bukan hanya tentang berbagi cerita atau perasaan, tetapi tentang menemukan makna dalam setiap langkah yang kuambil. Aku mulai menulis jurnal, memetakan perjalanan hidupku, mencatat semua yang aku rasakan dan semua yang aku impikan. Setiap kalimat yang kutulis membuatku merasa lebih kuat, seperti aku sedang berbicara dengan diriku sendiri, memberi ruang untuk menerima semua emosi yang telah terpendam begitu lama. Aku juga mulai lebih sering keluar rumah, tidak hanya untuk bekerja atau berbelanja, tetapi untuk benar-benar menikmati hidup. Aku mengunjungi taman-taman kota, pergi ke acara seni, menghadiri diskusi-diskusi kecil yang membuka wawasan. Aku bertemu dengan orang-orang baru, berbicara tentang berbagai hal yang tidak pernah kubicarakan sebelumnya. Semua ini membuatku merasa hidup kembali. Pekerjaanku juga mulai berjalan lebih lancar. Setelah perceraianku, aku memutuskan untuk fokus pada karir yang sempat terlupakan. Aku mendapat kesempatan untuk memimpin sebuah proyek besar, sesuatu yang selalu kuimpikan tetapi selalu aku tunda karena kesibukan rumah tangga. Kini,
Aku bisa mengejar itu dengan penuh semangat. Setiap hari, aku merasa semakin berdaya dan yakin bahwa aku mampu melakukan lebih banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kubayangkan. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada kalanya aku merasa ragu, terutama ketika perasaan kesepian datang. Meskipun aku sudah memiliki banyak hal untuk disyukuri, ada momen-momen di malam hari ketika kesendirian terasa begitu berat. Aku merindukan kehadiran seseorang yang bisa kuajak berbicara, seseorang yang bisa berbagi tawa dan cerita. Tapi aku tahu, kesendirian ini adalah bagian dari proses. Aku harus belajar untuk nyaman dengan diriku sendiri, untuk menemukan kebahagiaan dalam setiap momen yang kujalani sendirian. Di tengah perjalanan ini, aku juga bertemu dengan seseorang yang memberi perspektif baru. Seorang teman lama yang akhirnya kembali masuk dalam hidupku. Kami mulai sering berbincang, berbagi pengalaman, dan saling memberi dukungan. Aku merasa seperti menemukan teman sejati yang mengerti perjalanan hidupku tanpa menghakimi. Kami tidak terburu-buru. Tidak ada harapan atau tekanan untuk menjadi pasangan, hanya dua orang yang saling mendukung dalam menjalani kehidupan. Satu hal yang kutemukan sepanjang perjalanan ini adalah bahwa aku tidak membutuhkan orang lain untuk merasakan kebahagiaan. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, menerima kekuranganku, dan merayakan kekuatan yang kumiliki. Aku bisa berdiri sendiri. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghalangi langkahku. Suatu malam, ketika aku duduk di balkon apartemenku, melihat kota yang sibuk di bawah sana, aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku sudah melewati banyak hal, pengkhianatan, kekecewaan, kesedihan. Tetapi aku juga belajar banyak. Aku belajar bahwa hidup bukan tentang berpegang pada masa lalu, melainkan tentang bagaimana kita bangkit dan melangkah maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Aku menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan yang terus berkembang, dan aku berada di jalur yang benar. Mungkin perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi aku tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Aku sudah menemukan diriku yang sebenarnya. Seorang wanita yang bukan hanya kuat, tetapi juga penuh dengan harapan dan impian untuk masa depan yang lebih cerah. Ini adalah hidupku, dan aku akan menjalani setiap detiknya dengan penuh makna, dengan penuh cinta untuk diriku sendiri. Aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, karena aku sudah belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, dan aku akan terus mencapainya. Aku duduk di tepi jendela, memandang dunia di luar sana dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Langit senja dengan warna oranye yang perlahan menghilang digantikan oleh gelapnya malam. Segala yang terjadi, semua yang telah kulalui, kini terasa seperti sebuah kenangan yang jauh, meskipun baru beberapa bulan berlalu. Hari-hari itu telah mengukir luka, tetapi juga membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana. Pernikahanku yang gagal tidak lagi menguasai pikiranku. Aku tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu atau oleh rasa sakit yang pernah menghampiri. Kini, aku belajar untuk mengisi hidupku dengan hal-hal yang lebih berarti, dengan hal-hal yang membawaku lebih dekat pada diriku sendiri dan pada impian-impian yang kuanggap mustahil sebelumnya. Setelah perceraian, aku merasa seperti seorang wanita yang terlahir kembali. Aku merasakan kebebasan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Tidak ada lagi tuntutan atau harapan dari orang lain tentang siapa aku seharusnya. Tidak ada lagi rasa bersalah atau ketakutan tentang apa yang mungkin terjadi jika aku tidak memenuhi ekspektasi yang telah ditanamkan selama bertahun-tahun. Kini, aku bisa hidup untuk diriku sendiri. Namun, aku sadar bahwa perjalanan ini tidak akan selesai begitu saja.
Kehidupan baru yang kujalani adalah awal dari banyak hal yang harus kuhadapi. Ada banyak keputusan yang harus aku buat, banyak tantangan yang akan datang. Tetapi aku sudah siap. Aku sudah lebih siap daripada sebelumnya. Aku tidak akan mundur, apalagi terhenti. Aku telah belajar untuk berani memulai dari nol, untuk membangun semuanya kembali dari dasar. Ada perasaan yang menggelora dalam diriku, keinginan untuk mengejar semua yang dulu aku tinggalkan. Keinginan untuk menemukan tujuan hidupku yang sebenarnya. Setiap hari, aku merasa lebih sadar akan diri, lebih sadar akan potensi yang belum aku gali sepenuhnya. Aku ingin mengejar impian-impian yang dulu terhalang, yang sempat kuanggap tidak mungkin tercapai. Sekarang aku tahu, tidak ada yang tidak mungkin selama aku percaya dan berusaha. Aku mulai merencanakan masa depan dengan lebih matang. Aku ingin membuka bisnis kecil yang sudah lama menjadi impianku. Aku ingin menjalani hidup yang lebih bermakna, yang tidak hanya berfokus pada materi atau pencapaian eksternal, tetapi juga pada kebahagiaan batin. Aku tahu bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu dan usaha, tetapi aku sudah terbiasa dengan itu. Kehidupan ini mengajarkanku untuk lebih sabar, lebih menghargai setiap proses, dan untuk tidak terburu-buru mencapai sesuatu yang belum waktunya. Di sisi lain, aku juga mulai membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Tidak ada lagi rasa takut untuk mencintai atau untuk disakiti. Aku sudah menghadapinya, dan aku tahu bahwa aku kuat. Cinta bukan lagi sesuatu yang kuanggap sebagai beban, melainkan sebagai sesuatu yang datang dengan cara yang tak terduga. Jika cinta itu datang lagi, aku akan siap. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak harus menunggu seseorang untuk merasa lengkap. Aku sudah merasa lengkap dengan diriku sendiri. Teman-teman yang telah kutemui selama perjalanan ini turut membantu menguatkanku. Mereka tidak hanya menjadi tempat berbagi, tetapi juga pengingat bahwa hidup ini penuh warna dan setiap langkah yang kita ambil berarti. Kami sering berbicara tentang kehidupan, tentang harapan, dan tentang apa yang bisa kami lakukan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Aku merasa sangat beruntung memiliki mereka di sekitarku. Aku tahu, hidupku yang baru ini adalah hasil dari semua yang telah terjadi. Tanpa pernikahan yang gagal, tanpa pengkhianatan dan sakit hati, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Semua pengalaman itu adalah bagian dari proses untuk menemukan siapa aku sebenarnya. Dan aku bangga dengan siapa aku sekarang. Aku bangga dengan keputusan-keputusan yang kuterima untuk mencintai diriku sendiri, untuk memilih kebahagiaanku lebih dulu. Pada akhirnya, aku sadar bahwa hidup ini bukan tentang berjuang untuk memenuhi harapan orang lain, tetapi tentang menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam diriku sendiri. Aku telah belajar untuk menghargai setiap detik, setiap langkah yang kuambil, dan yang paling penting, aku belajar untuk percaya pada diriku sendiri. Di luar sana, dunia terus berputar, dan aku siap untuk menulis bab baru dalam hidupku, bab yang lebih cerah, lebih penuh dengan kemungkinan dan kebahagiaan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi yang ku tahu pasti adalah bahwa aku sudah siap menghadapi semua itu. Kini, aku bukan lagi wanita yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku adalah aku, dan itu sudah lebih